Udah tahu belum kalau ternyata nih Eza Yayang mengeluarkan single terbarunya mengenai perjalanan hidupnya. Wah, kayaknya keren ya. Oke, kemudian bukan cuma Eza Yayang tapi juga ada ya Babang Tampan alias Andika Kangen Band yang mengeluarkan juga single Janji Babang. Mau tau kayak gimana? Nih dia. Tentang apa dulu perjuangan saya berdua karena istri kekentalan darah kan, jadi harus diencerkan darahnya, kalau enggak apa namanya dia, kalau bahasa dokter darahnya itu dia nggak dapat nutrisi dan nggak dapat oksigen. Jadi ketika besar nanti maksudnya di dalam kandungan yang makin besar dia nggak dapat nutrisi oksigen, dia akan membengkak dan amit-amit dar. Jadi harus diencerkan darahnya biar makan, misalnya biar makan lah, nutrisi oksigen semuanya gitu. Jadi kalau apa ya zaman dulu ini katanya hamil apa gitu, tiba-tiba nggak ada nih gitu kalau zaman dulunya, tahu kan? Iya. Ya mungkin gitu. Jadi bahasa dokter ini kekentalan darah. Kalau yang gue terima ya dari dokter darahnya, jadi ya, tiap hari 24 jam sekali tuh harus disuntik. Nah, lagu itu tentang ya perjuangan berdua lah, makanya dulu penantian sebelumnya 1,5 tahun kosong, ketika dikasih sama Allah, dikasih seru-seruan lagi sama Allah, harus menyuntik sampai 9 bulan, terus diencerkan darahnya di sekitaran rahim ini terus sampai 9 bulan dan obatnya sakit. Jadi ketika disuntik tuh kayak di remes-remes. Kata dokternya sih setiap orang darah beda-beda, jadi ada kental ada enggak. Cuman ketika ada juga yang dari pola makan kan, tapi kental darah genetik. Ketika dia lagi hamil itu berbahaya, kata dokter darah dan dokter programnya. Karena dokter programnya tahu pas udah 3 bulan, upaya langsung berubah. Kenapa nggak bilang dari awal? Karena diingetin sama kakaknya istri. Coba kasih tahu itu, Keti ada riwayat kekentalan darah istri kan. Kasih tahu. Kamu ke dokter Profesor Karmel di ya pokoknya ke situ lah, ke tempat si profesor ini. Sana langsung bilangin, langsung tes semuanya, kekentalan darahnya sangat tinggi. Jadi sebenarnya bisa minum obat karena udah tinggi, jadi harus ceritanya itulah saya lakuin tentang itu. Gue mah cepet karena kan waktu itu nah proses serius karena udah janji sama gue mau seriusin nih, bilang sama bini ya udah seriusin. Pas pandemi ya udah dari proses rekaman, proses mixing, mastering sampai bikin video klip tim kecil, karena waktu itu pas habis lebaran 4 hari lagi pandeminya kan, cuma 5 orang ke Sudirman, apa semua protokol segala macem ya gitu dah, pokoknya seru. Ya seorang musisi pun sekali berapa pun ketika membuat sebuah lagu yang ada nilai sedihnya pasti kan susah. Iya. Jadi lu harus ketika lagi jadi bayang lagi, iya, jadi memang rewind lagi kan. Iya, pas kata-katanya apa? Kata-kata indah tak bisa terungkap, hanya dia itu udah ngalir aja. Tetap bikin karena memang ya perjuangan gue tuh harus semangat, harus menjalani inilah, harus menjalani ini gitu. Jadilah liriknya dia udah jalan terus tertuangkan di situ, karena ya mau ngomong sama bini juga lagi kesakitan, ngapain? Udah gue tulis itu aja gitu. Nah, sih enggak, tiba-tiba keluar aja gitu. Tetep jadi dulu pengen niat aku bikinin lagu, dan enggak juga sih. Gue udah bikin jadi itu 5 tahun lalu karena masih di kandungan kan. Pas lahir juga gue udah nyanyiin pakai gitar. Nah, seriusnya pas pandemi kan libur tuh TOP-nya. Udah terus seriusin tuh sebulan. Pas mulai Maret 20-an tuh kan mulai pandemi. Udah seriusin proses di rumah, home studio kan, bikin. Bang, ini bakal berlanjut nggak? Nggak cuma ngeluarin satu. Alhamdulillah nih. Sih memang berlanjut. Sebenarnya ini pelan-pelan mau ngasih tahu kalau saya solo lah. Artinya kan buat ini solo album, pelan-pelan udah siapin juga 7 lagu lagi udah siapin. Siap.
pertama ngelihat Libby adalah tentang cover-coveran di anak-anak Sell Out. Kayak si Gilang sama Aldi dioper gitu. Tapi kebetulan yang gua denger itu dia nyanyi pop, bukan nyanyi dangdut gitu loh. Tiba-tiba dia ngerubah genrenya jadi dangdut, menurut gua yaitu satu tantangan. Jadi seorang penyanyi sebenarnya nggak harus ditantang untuk bisa nyanyi lagu pop, lagu dangdut. Sebenarnya seorang penyanyi itu harus bisa semua. All genre, maksudnya kayak dangdut, kayak campur sari, kalau bisa bagus lah gitu. Jadi menurut gua sih melihat potensi dia dengan beberapa YouTube yang dia upload, menurut gua ikut apresiasi ya, karena yang gua lihat viewersnya bagus. Kalau dia kurang bagus, biasanya viewersnya nggak ada yang nonton. Karena ada yang nonton, menurut gua itu bagus. Makanya gua tertarik dalam project ini gitu. Di masa pandemi itu adalah sebenarnya tentang adanya pertimbangan dari manajemennya Libby dan gue tuh berpikirnya, oh, orang berkarya sekelas musisi ataupun pencipta lagu, kalau di pandemi ini dia nggak bisa bikin lagu, pasti kan banyak nganggur, pasti bikin lagu terus karena dia nggak offer nih, mau nggak mau dia bikin lagu terus gitu. Tapi kalau dia bikin lagu terlalu banyak, nggak di up juga nggak dikeluarin, itu menurut gua sayang. Karena sekarang pandemi ini larinya ke digital, orang yang nggak kerja nonton YouTube, anak-anak kecil aja sekarang mainnya YouTube gitu. Jadi menurut gua nggak masalah promo lewat digital gitu. Yang penting karya ini keluar. Daripada karya ini nggak keluar, terlalu banyak kita bikin karya, tiba-tiba lupa nanti nadanya gitu. Luar biasa ya, 4 jempol buat Eza, Yayang dan juga Andika ya. Karena kalau bicara di tengah pandemi banyak orang jadi pasif, mereka malah kreatif dan juga aktif. Wah, serta produktif pastinya. Nah, yang lain juga ayo bersemangat untuk menghasilkan karya walaupun kita di tengah-tengah pandemi. Masih ada satu lagi di E-Celebrity, jadi tetap bersama saya.